kita coba telaah lebih lanjut ya apa maksud dari probabilitas. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Probabilitas ini ya, kalau kata bahasa kitanya itu adalah peluang ya, atau ada juga yang menyebutnya ini adalah sebuah kemungkinan ya. Kemungkinan apa yang terjadi ketika kita membahas yang dinamakan dengan probabilitas ini. Jadi di dalam probabilitas ini kita akan mempelajari dua hal penting nanti. Yang pertama teorinya, jadi di pertemuan pertama kita ini adalah teori, ya, teori probabilitas. Yang kedua, di dalam kita menganalisa data nanti, yang kita butuhkan tidak lagi teorinya ya, tetapi bagaimana distribusi probabilitasnya. Kalau barangkali Bapak Ibu pernah mengadakan penelitian atau ujian, seminar proposal atau seminar hasil, ya biasanya kita selalu mendengar kata-kata jika p-value kecil sama dengan 0,05. Ingat nggak Bapak Ibu? Jadi p-value itu adalah singkatan dari probabilitas ya, atau peluang ya. Jadi p-value itu adalah probabilitas. Nah, inilah yang akan kita coba telisik ya. Apa-apa saja yang ada di dalam probabilitas. Jadi probabilitas ini adalah kunci kita mengambil keputusan. Jika p-value kecil atau sama dengan 0,05, maka keputusannya apa? Ya, maka di dalam probabilitas ini kita membahas teori keputusan. Kalau seandainya kita menggunakan penelitian yang bersifat korelasional, ya, yang bersifat hubungan, maka biasanya kita melihat ada atau tidak ada hubungan. Ada atau tidak ada hubungan itu dinamakan dengan teori keputusan. Ya, nah itu. Jadi tolong disimak dan dipahami bahwasanya ketika kita membahas probabilitas ini, kita akan membahas atau mengkaji lebih dalam teori keputusan apa yang kita ambil di dalam kita menerjemahkan hasil data penelitian. Seperti itu. Maka di dalam teori keputusan ini atau di dalam teori probabilitas ini kita membahas yang pertama adalah konsep-konsep dasar dari probabilitas. Kemudian kita nanti ya di pertemuan kedua akan melihat distribusi probabilitas. Dan distribusi probabilitas ini atau distribusi peluang itu kita bedakan menjadi dua hal. Ya, yang pertama dikenal dengan distribusi probabilitas diskrit, yang kedua distribusi probabilitas kontinu. Ya, jadi yang diskrit nanti akan kita bahas, yang kontinu diantaranya kita akan bahas nanti adalah distribusi normal. Ya, distribusi normal itu artinya ya kedua sisinya itu mempunyai lonceng yang sama. Ya, dan biasanya yang distribusi normal ini hasilnya itu adalah kurva normal. Kemudian baru kita lihat teori keputusan. Ya. Maka untuk melihat konsep-konsep dasar dari probabilitas itu, kita akan melihat nanti apa pengertian dari probabilitas dan manfaat apa yang akan kita ambil ketika kita membahas probabilitas itu. Kemudian kita akan melihat bagaimana pendekatan terhadap probabilitas, kemudian hukum dasar probabilitas, theorem Bayes, dan menggunakan nanti ya bisa saja Microsoft Excel atau bahkan kita juga bisa menggunakan SPSS dalam menentukan probabilitas dari suatu data. Ya, jadi mungkin barangkali di pertemuan kita minggu depan ya, saya harapkan Bapak Ibu nanti menyiapkan laptop ya. Artinya nanti kita akan mencoba ya berlatih mungkin secara daring atau nanti mungkin saja secara offline ya. Ibu-ibu datang ke kampus atau bagaimana, kita akan aplikasikan bagaimana menentukan ya nilai P ini atau nilai probabilitas ini ketika data sudah ada kita kumpulkan. Ya, mungkin datanya kita ambil saja sebagai data latihan seperti itu. Oke, ya ini di slide kita pertama kita akan melihat ya bagaimana probabilitas itu dapat kita manfaatkan untuk data penelitian. Lihat yang pertama definisi ya sebagai pengantar. Jadi probabilitas itu sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan. Ya, itu yang dinamakan dengan probabilitas. Ya, secara definisi, probabilitas itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita mengolah data menggunakan statistik, maka biasanya kita sudah menggunakan aturan random. Ya. Random itulah yang biasanya kita namakan dengan kejadian secara acak. Ya.
Artinya apa? Kita tidak boleh ya membuat suatu hal ya agar keadaan itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, maka kalau kita ingin menganalisis data menggunakan aturan statistik, maka tentu kita harus menggunakan juga kejadian random. Ya, makanya kalau Bapak Ibu nanti melakukan analisis data menggunakan aturan statistik, maka pengambilan sampelnya pun harus dilakukan secara random, ya, atau secara acak, ya. Nah, mungkin barangkali nanti di metodologi penelitian Bapak Ibu akan ketemu lagi dengan saya. Kita akan bahas nanti bagaimana cara kita pengambilan sampel itu secara acak, ya, atau secara random, ya. Oke, seperti itu. Ini sebagai kedua, kita akan melihat bagaimana tipe pendekatan dari probabilitas tersebut. Ya, tipe pendekatan yang kita gunakan untuk pengujian atau pengolahan data menggunakan statistik yang kita bisa lakukan, yang pertama adalah menggunakan pendekatan klasik. Ya, pendekatan klasik artinya kita melihat ya seluruh komponen yang ada dalam data penelitian itu dalam bentuk frekuensi. Ya, itu dinamakan dengan pendekatan klasik. Ya. Yang kedua, di dalam pendekatan objektif itu, ya, yang pertama itu adalah pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan berbicara nanti proporsi, ya, proporsi misalnya berapa jumlah ya kasus misalnya atau penyakit misalnya atau data tentang pengetahuan misalnya, data tentang sikap misalnya, itu kita kita rangkum dalam bentuk pendekatan klasik dalam bentuk proporsi atau jumlah. Yang kedua itu dikenal dengan pendekatan frekuensi relatif. Dalam pendekatan frekuensi relatif ini kita sudah menggunakan nilai persentase. Ya, nilai persentase itu merupakan nilai frekuensi masing-masing intervalnya yang kita bagikan dengan jumlah masing-masing responden atau jumlah total populasi dikalikan dengan 100%. Itu dikenal dengan frekuensi relatif. Ya, jadi ini pendekatan objektif. Ya. Pendekatan objektif ini adalah pendekatan paling penting ketika kita melihat probabilitas. Ya. Jadi kita harus melihat pendekatan yang objektif, ya, sesuai data. Pendekatan objektif biasanya kita kenal juga dengan by data. Ya. Jadi kita melihat pendekatan objektif itu, biasanya kita lihat rangkuman seperti apa data yang kita ambil atau seperti apa data yang kita dapatkan ketika kita melakukan penelitian. Yang kedua, kita kenal dengan pendekatan subjektif. Ya. Di dalam pendekatan subjektif ini, di sini main ya dibutuhkan ya tingkat pemahaman peneliti ketika mengumpulkan data di lapangan. Artinya semakin dalam pengetahuan peneliti tentang pendekatan subjektif ini, maka biasanya pendekatan subjektif ini akan membantu pendekatan objektif. Ya, artinya dia akan memperkuat ya data yang kita terima di lapangan ketika kita sebagai peneliti memahami ya bagaimana cara dan tata cara kita melakukan penelitian itu terbaik, tetapi kita juga memiliki ilmu tentang data yang akan kita teliti. Itu dinamakan dengan pendekatan subjektif. Oke, Bapak Ibu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di pendekatan klasik itu dia didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau mempunyai peluang yang sama. Ya. Artinya nanti ketika misalnya ya kita menemukan suatu data yang sangat random, maka nanti kita akhirnya akan mendapatkan kemungkinan atau mendapatkan peluang atau mendapatkan probabilitas yang sama untuk semua data. Ya. Misal ada kasus jenis kelamin misalnya. Ketika kita ke lapangan, ya, kita tidak bisa menentukan di awal bahwasanya jenis kelamin laki-laki itu akan kita dapatkan lebih besar daripada jenis kelamin perempuan. Tidak bisa seperti itu. Tetapi yang jelas dia memiliki peluang yang sama. Di dalam istilah probabilitas, kita mengenal nilai P-nya itu untuk laki-laki adalah 0,5 atau 50%, dan nilai untuk perempuan itu adalah 0,5 atau 50%. Jadi dia mempunyai nilai yang sama. Artinya di sana dikatakan bahwasanya dia memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Seperti itu. Yang kedua, pada pendekatan klasik itu, ya pada pendekatan ini harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Kita contohkan ini, kalau seandainya kita ingin melihat
bagaimana peluang munculnya angka 2 dari dadu. Bapak Ibu kenal dadu ya? Dadu kenal Bapak Ibu? Bu Okta pernah mendengar istilah dadu nggak? Suka main ular tangga nggak Bu Okta? Bu Okta suka nggak main ular tangga atau main apa namanya? Iya Pak. Dadu. Pernah ya? Dadu goncangan. Ya, dadu itu ada punya berapa sisi, Bu Mira? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, sampai angka berapa Bu Mira? Bu Mira masih mute. 6 Pak. 6 ya. Artinya kalau saya katakan berapa peluang munculnya angka 2? Berapa itu Bu Mira? Satu kali Pak. 1 kali. Kalau peluang kita tidak bisa mengatakan 1 kali. Di dalam peluang kita harus membaginya dengan berapa jumlah angka yang akan muncul. Angka yang akan muncul itu 6. Maka peluangnya adalah 1/6. Oke. Kalau koin, gambar dan angka, hanya ada 2. Maka berapa munculnya angka, Pak Yudi? 1/2, Pak. Nah, 1/2, 2,5. Makanya tadi saya katakan ketika ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan, saya bilang 0,5. Jenis kelamin laki-laki itu akan muncul 0,5 atau 50% kata saya. Ya, itu menandakan munculnya laki-laki sebagai jenis kelamin itu adalah 50% atau 0,5 atau 1/2. Ya. Nah, seperti itu. Paham ya Ibu-ibu ya? Nah, itu dinamakan dengan pendekatan klasik. Artinya dia akan muncul ya secara klasikal itu sesuai dengan kategori ya kalau istilah di dalam penelitian ya. Kalau misalnya mata uang itu adalah variabel, maka munculnya angka atau munculnya huruf ya itu adalah kategorinya ya atau atributnya seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan Bapak Ibu memahaminya ya. Kemudian Bapak Ibu untuk pendekatan yang kedua yang sudah menggunakan pendekatan frekuensi digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik ya. Jadi pendekatan frekuensi ini sebenarnya adalah penyempurnaan dari pendekatan klasik. Dia digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik. Yang kedua, pendekatan frekuensi relatif ini pada dasarnya bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nilai probabilitas munculnya angka pada mata uang itu adalah 0,5 atau 50%. Ya. 0,5 itu sama dengan 50%. Ya. 50/100 sama dengan 0,5. Maka di sini dikatakan bahwasanya probabilitas terjadinya suatu kejadian di dalam nilai probabilitas itu adalah frekuensi terjadinya kejadian dibagi dengan jumlah observasi. Jumlah observasi ini yang saya sebut tadi sebagai kategori atau yang bisa kita sebut dengan atribut. Ya. Kalau jenis kelamin, maka atributnya adalah 2, laki-laki dan perempuan. Kalau mata radu, observasinya itu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Frekuensi terjadinya kejadian, munculnya angka 1, pasti dia akan muncul 1. 1/6. Angka 2 juga seperti itu. Kalau pertanyaannya berapa muncul angka 1, angka 2, dan angka 3, maka 1 tambah 1 tambah 1/6. Berarti 3/6 atau setengah. Atau 3/6. Paham ya Bu Rana? Iya Pak. Oke, sip. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan pendekatan frekuensi yang merupakan penyempurnaan dari pendekatan klasik. Oke. Kita lanjutkan. Pendekatan subjektif. Di dalam pendekatan subjektif itu didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Kepercayaan itu subjektif. Ya. Bisa saja kita orang kesehatan percaya akan munculnya suatu penyakit itu lebih tinggi dibandingkan orang non kesehatan. Ya, karena kita mengetahui etiologinya, tanda dan gejala. Itu subjektif. Ya. Kalau kita tanyakan penyakit pada orang yang ya katakanlah di dalam tanda kutip ya tidak mempercayai bahwasanya penyakit itu ada ya, nah itu pasti pendekatan subjektifnya itu akan rendah ya. Dia didasarkan atas penilaian seseorang
dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Kemudian, jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Ya. Jadi, pengamatan yang subjektif itu sebenarnya bisa objektif ya apabila yang mengamati itu adalah orang yang kompeten ya, tetapi kan di dunia itu jarang seperti itu ya. Kalau seandainya orang yang mengamati kesehatan adalah orang non kesehatan, itu akan menyebabkan pengamatan subjektifnya itu lebih tidak akan mengarah kepada objektif ya. Jadi kalau kita di penelitian yang kita lakukan adalah penelitian keperawatan misalnya, tentu yang melakukan kita. Maka pengamatan subjektif yang akan kita lakukan itu akan sesuai dengan pengalaman kita di lapangan. Ya, maka biasa dikatakan sebagai experience is the best teacher. Pengalaman kita seperti apa di lapangan. Sehingga ketika kita melihat suatu fenomena di lapangan, kita akan selalu mengarahkan sesuai dengan pengalaman kita. Maka pengalaman kita itu biasanya akan searah juga dengan pengamatan objektif yang akan kita lakukan, yang akan kita temukan di lapangan. Biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat. Ya, jadi kalau kita di kesehatan lahir pula opini yang menyesatkan, itu berarti kita juga ikut ya membuat suatu pendekatan subjektif lah terlalu jauh dari kenyataan. Ya, kalau sekarang berkembang sekali itu hoax sehingga ya semua penanganan kesehatan menjadi rancu. Ya, muncul ya suatu teori-teori yang kadang-kadang bertolak belakang dengan teori-teori di kesehatan tersebut. Ya, nah, itu harusnya tidak muncul dari orang kesehatan. Kalau dia muncul dari orang non kesehatan itu nggak jadi soal, karena dia menghasilkan opini atau pendapat seperti itu. Paham ya, Bapak Ibu? Pak Yudi, paham ya? Kita lanjut. Kita mulai ini Bapak Ibu sedikit kita memahami ya, mempelajari bagaimana aturan statistik ya yang berkenaan dengan angka. Ya, aturan dasar probabilitas ya di dalam peluang itu kita mengenal ada aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan itu ya yang kita lihat ya di dalam teori kali ini adalah bagaimana kejadian itu saling menghilangkan ya, saling meniadakan. Kemudian bagaimana kejadian itu tidak saling meniadakan atau saling menghilangkan ya. Kemudian itu di penjumlahan ya. Di perkalian kita akan melihat bagaimana kejadian bersyarat ya. Jadi ada syarat ya ketika perkalian dilakukan dan ada juga tidak bersyarat atau kita kenal dengan kejadian bebas ya di dalam probabilitas atau peluang ini. Ya, kita lihat yang pertama. Kejadian saling menghilangkan, ya, saling meniadakan. Di sini dikatakan jika terdapat dua jenis kejadian, ya, misalnya kejadian A, ya, kita simbolkan dengan kejadian A dan kejadian B. Ya, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B tidak terjadi, ya, tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, kalau B terjadi maka A tidak terjadi misalnya, maka kita menggunakan perumusan probabilitasnya adalah B gabungan B. Nah, ini U ini bacaannya karena B A gabungan B. Probabilitas A gabungan B, dia memiliki rumus probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Nah, ini gampang ya. Jadi kalau dia saling meniadakan atau saling menghilangkan, maka rumus PA gabungan B itu adalah PA ditambah dengan BB. Oke ya, Bapak Ibu, ini yang pertama. Mungkin barangkali latihannya nanti ya, kita latihan nanti. Yang kedua ya, untuk kejadian yang tidak saling menghilangkan, ya, tidak saling meniadakan, maka jika terdapat dua jenis kejadian, ya, misalnya kejadian A dan kejadian B seperti tadi. Jika kejadian A tidak terjadi, maka kejadian B bisa saja terjadi. Ya. Jadi dia tidak saling menghilangkan. Ya. Atau sebaliknya, kejadian B terjadi dan kejadian A juga terjadi. Ya, maka B gabungan B itu sama dengan BA ditambah dengan BB dikurang BA irisan B. Ini pelajaran-pelajaran SMA dulu ya, di dalam logika. Kalau dia seperti ini namanya gabungan, ya. Ini gabungan, ya, seperti ini gabungan. Kalau seperti ini namanya irisan. Ya. Nah, jadi maka di sini PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B. Nanti kita coba berlatih bagaimana mengaplikasikannya. Ini yang kedua.
Selanjutnya, kejadian bersyarat. Ya. Yang pertama untuk kejadian bersyarat. Jika terdapat dua jenis kejadian, ya, misalnya kejadian A dan kejadian B. Kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi. Syarat A ini terjadi apabila B sudah terjadi lebih dahulu. Atau sebaliknya, B terjadi ketika A sudah terjadi lebih dahulu. Itu dinamakan dengan kejadian bersyarat. Ya. Untuk kejadian bersyarat ini, ya, kita mempunyai rumus seperti ini. PA atau B. Ya, di mana PA irisan B dibagi dengan PB. Ya, di peluang A irisan B itu terjadi dibagi dengan PB. Ya. Kemudian PB terjadi jika A sudah terjadi, bisa dibaca seperti itu, ya, atau PB atau A. Ya, maka P rumusnya adalah PB irisan A dibagi dengan PA. Jadi mana yang menjadi yang sudah terjadi itu ditaruh di bawah. A terjadi apabila B sudah terjadi lebih dahulu, maka PB-nya di bawah. PB terjadi jika A sudah terjadi lebih dahulu, maka A-nya di bawah. Nah, itu rumusnya untuk menghafal, ya. Tapi nanti Bapak Ibu nggak perlu menghafal, ya, karena nanti kita coba aplikasikan dalam bentuk latihan saja, ya. Maka untuk selanjutnya, kejadian yang bebas, tidak ada syarat di dalamnya. Jika terdapat dua jenis kejadian, ya, misalnya kejadian A dan kejadian B, di mana kejadian A dan kejadian B itu tidak saling berhubungan, lepas dia, bebas dia, satu dengan yang lain. Ya, maka rumus probabilitasnya itu adalah PA irisan B. Ya, tidak lagi gabungan di sini ya, tetapi PA irisan B sama dengan PA kali PB. Ya, jadi apa dasarnya Bapak Ibu nanti melihat kasus-kasus ini itu nanti apabila kita melihat ada variabel intervening, variabel tergantung, ya. Walaupun nanti mungkin Bapak Ibu tidak akan melakukan variabel ini ya, tetapi tentu Bapak Ibu harus memahami bahwasanya di dalam probabilitas itu ada peristiwa yang saling bebas, ada juga peristiwa yang bersyarat, ya. Kalau dia bersyarat, ya variabel itu terjadi apabila variabel yang lain sudah terjadi lebih dahulu. Maka biasanya itu dinamakan dengan variabel tergantung. Ya, intervening namanya. Ya, beda dengan variabel terikat ya. Kalau variabel terikat memang dia dipengaruhi oleh variabel bebas, tetapi dia tidak merupakan syarat ya untuk terjadinya variabel terikat ya, seperti itu. Ya. Oke, Ibu terima, Bapak Ibu terima saja dulu ya, nanti kita coba berarti ya. Pokoknya jangan pusing duluan ya. Terima dulu teorinya seperti itu. Oke. Di dalam probabilitas ya, di dalam peluang kita juga mengenal satu lagi istilah yang dinamakan dengan permutasi ya, permutasi. Di mana permutasi ini adalah suatu pengurutan elemen ya, di mana pengurutan elemen itu sangat penting sekali ya. Jadi pengurutan elemen itu digunakan agar urutan untuk masing-masing kombinasi dari elemen itu bisa dibentuk. Ya, maka dia memiliki rumus XPM, di mana X itu adalah kejadian, ya, kemudian M itu adalah elemen atau anggota, itu sama dengan M faktorial. Jadi tanda seru seperti ini Ibu dibaca sebagai faktorial. M faktorial dibagi dengan M dikurang X faktorial, di mana M ini adalah elemen dan X ini adalah kejadian. Misalnya terjadi 3 kali, misalnya itu adalah kejadian. Terjadi 10 kali, maka X-nya itu adalah kejadian. Ya, nah ini contohnya. Nah, ini langsung pada contoh. Suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi, berarti ada 10 elemen. Ya, ada 10 elemen di sana. Ya. Kemudian direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. Dia ada 10 rencana ini. Tetapi manajemen dari 10 rencana itu coba cari 5 rencana investasi yang akan dilakukan. Ya, berarti itu adalah kejadian. Ya. Dari 10 rencana yang akan dilakukan. Maka tentu X-nya itu, pertanyaannya bagaimana caranya agar rencana itu bisa direalisasikan. Maka kita mengenal, ya, kita ketahui di sana, elemennya itu adalah 10. Itu yang sebagai rencana investasi. Kemudian manajer ya menyuruh marketingnya misalnya untuk mencari 5 rencana investasi apa yang bisa dilakukan. Berarti X sama dengan 5. Maka
Rumus untuk permutasi ini adalah 5P10. Di mana 5 itu adalah kejadian dan 10 itu adalah elemen. Ya, sehingga 5P10 itu sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 5 faktorial. Paham ya, Bapak Ibu ya? Sehingga 10 faktorial itu Ibu urutkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, itu 10 faktorial namanya. Kalau 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. Maksud saya itu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau 10 faktorial berarti 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sekarang kenapa di sini hanya muncul 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6? Karena dia dibagi dengan 5 faktorial. Jadi 5 faktorialnya habis. Paham Bapak Ibu? Paham Bu Mira? Oke. Bu Mira sering mute ya, jadi suaranya tidak bisa saya dengar. Bu Ratna, paham ya Bu Ratna? Paham, Pak. Oke. Maka di sini muncul 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6. Sehingga kita mendapatkan permutasinya adalah 30240. Ya. 30.240 kali kemungkinan yang akan bisa dilakukan untuk melihat cara untuk melakukan investasi. Paham Bu Mira? Masih mute juga? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. Iya, sip ya. Oke, coba kita berlatih Bu Ibu. Coba Ibu keluarkan catatannya ya, kalau Mama Ibu paham ya. Coba saya ganti ini. Saya ganti ini menjadi 5. Ini 5. Pak Yudi, ini 5. Ini 3. Ini 5, ini 3. Berapakah P-nya? Coba dijawab langsung, Bu Rana. Ini 5, ini 3. Maka di sini berapa, Bu Rana? 5. Ayo. Hasilnya Pak, apa gimana Pak? Jangan hasilnya dulu. Kita coba belajar dari langkah yang benarnya. Di sini 5, di sini 3. Maka di sini berapa, Bu Rana? 3. 3. 5. Oh, jangan langsung 3P5 ya. Jangan 3P5. 3P5. P5 sama dengan Ini berapa? Ya, sama dengan ini 5 faktorial ya, dibagi 5 kurang 3 faktorial. Mantap. Nah, ini berapa hasilnya di sini? Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Sip, mantap. Sama Berapa dengan hasilnya? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Banyak banget. Di sininya kan udah Lewat, Bu. 3 kan lewat. Ayo, berapa Pak Yudi di sininya? Ayo, sempurnakan Pak Yudi. 5 kali 5 kali 4. 5 kali 4. 5 kali 4, Pak. Ya, hasilnya hanya 5 kali 4. Berapa tuh? 5 kali 4. 20, Pak. Sip. Paham ya? Nah, Ya, kan Pak. gampang itu. Iya, gitu ya. Jadi kalau seandainya dicari Semangat permutasi, Bu Mira. kata kita barusan tadi, kita langsung bisa jawab 20 gitu ya. Yang bernanya, jadi Bu Mira, jadi untuk contoh yang barusan kita berlatih, itu adalah 20. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Itu kemungkinan yang akan bisa kita lakukan untuk cara yang bisa kita selesaikan menggunakan permutasi. Oke? Yang lain Bapak Ibu paham ya? Contoh kita sambilan tadi Bu Listari. Bu Listari. Bu Evelia Sari di mana sekarang Ibu? Sedang ada kegiatan. Bu Evelia Sari? Lagi dinas. Oh, dinas. Ya, di belakangnya orangnya. Bu Pak Diansah paham ya? Pak Diansah? Allah paham, Pak. Ya, kita lanjut. Itu permutasi, ya. Itu permutasi. Sekarang kita lanjut dengan kombinasi. Ini lebih sedikit agak lebih rumit dari tadi, tapi gampang, ya. Pasti gampang. Dan Bapak Ibu pasti bisa. Yang kedua, apabila suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen itu tersebut tidak penting, ya, ada bagian yang tidak penting, ya. Maka kita mengenal dengan istilah kombinasi. Kombinasi itu memiliki rumus X, CM sama dengan M faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan M kurang X faktorial.
di mana M itu adalah kemungkinan dan X adalah kejadian. Tetapi yang rumus yang berbeda di sini ada X faktorialnya, ya. Nah, ini contohnya. Contohnya, ada 5 calon kades. 5 calon kades, ya. Bagaimana cara memilih 2 calon saja dari 5 itu? Maka kita mempunyai nilai M-nya itu, ya, yang akan menjadi calon itu adalah 5. M-nya 5. Dari 2 calon saja, maka kita mendapatkan nilai X-nya itu adalah 2. Ya. Maka kalau seandainya 5, 2 di sini, maka tentu C-nya 2, 5. Karena X-nya 2, M-nya sama dengan 5. Maka dia mempunyai nilai 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 5 kurang 2 faktorial. Ya, sehingga dia menjadi 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial, 5 kurang 2 itu adalah 3. 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Sehingga seperti tadi 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Sementara 2 faktorialnya sisihkan, ya, dikalikan dengan 3 faktorial, di mana 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Ya. Sehingga 3 kali 2 kali 1-nya hilang, sesuai dengan 5 kali 4, 3, 2, 1-nya. Kemudian tentu dia tinggal di sini ada 2 faktorial. Ya. Di mana 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Sehingga kita menemukan cara untuk pemilihan 2 calon saja itu adalah 5 kali 4, 20 dibagi dengan 2. Berarti kita mendapatkan 10 cara untuk pemilihan kades ini. Paham Pak Dian? Paham Pak Dian? Paham, Pak. Itu Pak, ya, yang 2 faktorial itu didapat dari 2 itu Pak ya? Ya, dari nilai X-nya 2. Dari 2 calon yang ingin jadikan kades gitu. Ya. Jadi nanti di dalam harus ada berapa orang yang menjadi anggota, kemudian berapa cara atau berapa yang akan diangkat dari 5 anggota tadi. Nah, sesuai dengan soal tadi. Ya. Ada 5 calon kades katanya. Pasti kan ada 5. Itu adalah M-nya. Bagaimana cara memilih 2 dari 5 tadi? Ya. Jadi dari memilih 2 dari 5 tadi tentu kita menggunakan kombinasi. Ya. Ada bagian yang tidak penting di sana. Nilainya itu 3, itu tidak di-outkan. Ya. 3-nya lagi dikeluarkan. Maka kita memiliki nilai X-nya itu 2 dan M-nya itu 5. Sehingga kita menggunakan untuk kombinasi ini 2C5. Mungkin kita berlatih ya, biar Bapak Ibu juga bisa paham. Bu Mia? Kalau di bahasa ini memang agak sulit ya, karena perhatiannya terbelah ini. Bu Mira, nah, coba Bu Mira, kita coba calonkan ini ada 8 di sini. Ya. Calon kadesnya 8. Ya. Kemudian kita pilih dari 8 itu 5. Ya. Jadi berarti yang diabaikan, yang tidak penting itu ada 3. Ya. Ya Pak Dian? Sekarang berarti M-nya sama dengan 8, kemudian X-nya sama dengan 5. Coba, berapakah nilainya? Coba Pak Dian. Coba Pak Dian. Nah, ya, di sini berapa Pak Dian? 5. Ya, di sini. C, di sini. Di sini berapa? 8. Oke, jadi di sininya berapa? 8. 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Ya, dikali dengan 8 faktorial dikurang 8. 2 faktorial. Kurang 5. Kurang 5. Coba fokus Pak Dian. 8 dikurang 5 faktorial. 8 kurang 5. Oke, di sininya berapa Pak Dian? 8 faktorial. Di sininya 5 faktorial. Ini apa? 4 kurang 5. 3. Oke, 3 faktorial. Maka di sini jadi 8 dikurang 3. Oh, kok 8? Ini berapa? 5 ya. 8 dikali 7. Iya. Dikali 6. Iya. 5. Iya. Udah. Dikali 4. Dibagi dengan? Bagi 5 dikali 3. 5. Ya. Ini 5 faktorial ya. 4. Ya. Kali 3. Kali 1. Satunya jangan lupa. 3, 2. Oke. Jadi berapa hasilnya Pak Dian? 5 ya. Berapa hasilnya Pak Dian? Coba harus sampai ke hasilnya. Berapa hasil terakhirnya berapa? Ayo, harus sampai ke hasil terakhirnya berapa? Bu Mira udah cari hasilnya berapa?
Pak, masih bingung yang 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 itu gimana Pak ya dapatnya Pak ya? Masih Yang mana bingung ini? sih. Ini Iya. kan 5 kali 4. Sebenarnya ini Bu, ini saya potong saja, ini harapannya Bapak Ibu paham. Ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 harusnya kan, ya. Dan dibagi dengan, tadi di sini kan 2 faktorial biarkan. 5 kurang 2-nya 3 faktorial. Berarti 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 kali 1-nya di bawah ada. Maka 3 kali 2 kali 1 di atasnya dihapus. Maka tinggalnya 5 kali 4 dibagi dengan 2 faktorial. 5 kali 4 dibagi dengan 2 faktorial itu adalah 5 kali 4 dibagi dengan 2 kali 1. Maka nilainya adalah 10 cara. Kalau kasus kita yang barusan, maka dia menjadi di sini 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 8 dikurang 5 faktorial. Kurang 5. Berapa? Terus 8 faktorial. Iya, dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial. Ya, di sininya menjadi 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ya, dibagi dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? Hasil yang di atas 6.720. Bawah 120. Berapa hasilnya? 120. Sip. Dibagi ya Pak ya? Iya, dibagi. Oh, dibagi. Nah, itulah hasilnya. Ya, itulah yang menjadi kombinasi yang bisa kita lakukan dalam pemilihan 5 orang calon kades ya, dari jumlahnya 8. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan paham. Bu Dwi paham Bu Dwi? Paham Pak, insya Allah paham. Oke, berapa hasil terakhirnya Bu Rana? 56 Pak. Oke, sip. Ada 56 cara untuk pemilihan 5 calon ya dari 8 orang kades. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bu Ratna Sari Dewi? Bisa ya Bu Ratna ya? Bisa? Bisa Pak. Oke, Bu Distari Dewi. Ayo, ini harus ditanya nih. Kalau Pak Yudi saya yakin paham itu ya. Kalau nggak paham nanti kita ketemu nanti di sini ya. Kenapa bisa nggak paham Pak Yudi? Paham Pak. Paham ya. Oke, kalau Pak Bambang, Pak Dian saya rasa paham. Yang mudah-mudahan ini pasti paham ini. Apalagi yang kayak Bu Melan ya, ini masih umurnya masih kecil ya. Bu Melan baru 17 tahun kan Bu Melan ya. Ya, itu masih aman gitu ya. Ini yang masih muda kayak gini ini masih aman. Sencer. Nah, ini masih aman ini ya, masih muda. Kalau Bu Navita berapa umurnya sekarang nih? Udah masuk 20 belum? Belum masuk 20 tahun ya, Bu ya? 18 ya? 17. 17, masih kecil itu masih aman lah ya untuk kuliah kayak gini aman. Bu Ratna aja yang pakai anak itu aman tuh, bisa jawabannya dan jawabannya benar ya Bu Ratna ya. Nah, ya, saya yakin aman ini ya. Nah, ini kelas Prabudi ini saya lihat banyak yang muda-muda ini. Bu Desi Yusuf berapa umurnya Bu Desi? Mau masuk 15 Bu? Aduh. ABG ya. Masih aman lah, jauh-jauh ya umurnya ya. Kayaknya di Zoom ini yang paling tua saya kayaknya ini ya. Bu Dewi berapa umurnya Bu Dewi? Udah 25 belum? Udah 42 ya? Pak. Jangan bohong 24 berarti ya. Ini kan kadang-kadang orang kan suka ini ya, suka melangkah-langkahi umur ya. 24 berarti ya Bu Dewi ya? Ya 24 Pak. Baru nikah. Belum masuk baru nikah Pak. Ya. Si aman nah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan Ibu ya. Nanti kita lihat gunanya apa sih kita membahas ini ya. Nah, ini nggak usah lagi, nanti Ibu pusing. Jadi bagian-bagian yang saya rasa Ibu akan pusing saya skip ya Bu ya. Oke. Sekarang saya ingin ya, sebentar ya, saya coba.
apa fungsi kita belajar ini? Untuk nanti Ibu lakukan riset. Sebentar. Saya buka dulu penjelasannya. Di awalnya saya mau memberikan Ibu distribusi probabilitas ya, tapi saya lihat umur Ibu masih kecil-kecil, kayaknya saya takut Ibu pusing nanti ya. Jadi kita coba membahas yang kira-kira ya menjadi bisa Ibu serap ya. Nah, jadi saya tuh ngajar memang lihat dulu siapa yang saya ajar Bapak Ibu ya. Kalau saya berikan semuanya nanti muntah kan, kasihan ya. Nanti ketemu pula penyakit baru ya. Penyakitnya ketika ketemu saya mulus gitu kan nggak enak ya. Jadi saya coba kita berikan inti dari apa yang saya ajarkan. Jadi tidak harus ya apa. Saya tadinya mau memberikan ini Bu, tapi saya takut ibunya mulus nanti ya, mulus, pusing ya, timbul apa namanya, timbul gejala-gejala aneh dalam tubuh ya. Kan kita jauh. Bila gejala berlanjut kan ke bumi, saya kan jauh kita berhubungan ya. Saya di sana, Ibu di sana. Ini semua saya skip Bapak Ibu. Kita akan lihat ya apa yang akan Ibu bisa lakukan nanti ketika Ibu melakukan riset ya. Oke. Yang ini aja Bu, yang putih saja Ibu lihat. Bisa Ibu lihat slide kita yang putih? Bisa Bu Mira? Oke, jadi kita lihat bagian yang kita bahas di dalam. Yang pertama itu adalah teori probabilitas dan distribusi probabilitas ya, distribusi probabilitas. Jadi dua kata kunci ini di dalam kesehatan kita namakan biasanya dengan istilah p-value. Ya Bapak Ibu ya. Ini ya, p-value ini biasanya ini merupakan singkatan ya. Mungkin barangkali di D3 kemarin Bapak Ibu nggak tahu itu. Orang p-value kita P ya, jika P nilai sekian, P nilai sekian. Di P itu sebenarnya singkatan dari probabilitas ya. Atau dalam bahasa Indonesia-nya kita namakan dengan peluang ya. Jadi value ini bahasa Inggris ini adalah nilai probabilitas ya, nilai probabilitas ya. Kalau kita membahas nilai probabilitasnya, maka ada 3 komponen utama yang melakukan nilai P. Yang pertama itu adalah orang kesehatan kita ya, di kesehatan. Kemudian ada lagi orang teknik ya. Kemudian ada orang sosial ya. Jadi teknik ini MIPA ya juga melakukan. Kalau kita di kesehatan, kita menggunakan nilai p-value itu adalah 95%. Ya. Kalau orang teknik menggunakan 99%. Ya. Kalau orang sosial menggunakan 90%. Nah, ini ada 3 komponen ini Bapak Ibu. Ya. Maka kita hanya membahas yang kita aja ya, karena kita di kesehatan itu menggunakan 95%. 95% itu artinya interval kepercayaan atau IP yang kita gunakan itu adalah 95%. Itu sama dengan 95/100. 95/100 itu artinya itu adalah 0,95. Saran yang kita hasilkan ya di dalam penelitian kita itu adalah 0,95. Kalau kebenaran itu kan 100% ya Bapak Ibu ya. 100%.
ya, 100%. Itu artinya adalah 100/100. Itu sama dengan 1. Maka kita di kesehatan mempunyai nilai kesalahan. Nilai kesalahan. Nilai kesalahan yang kita lakukan di kesehatan itu adalah 1 kurang 0,95. 1 kurang 0,95 itu adalah 0,05. Nah, jadi inilah datangnya 0,05 yang selalu Ibu sebut-sebut itu SD3. Ya. Maka inilah yang dinamakan dengan nilai p-value. Ya. Nilai p-value atau nilai kemungkinan kesalahan yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian kesehatan itu adalah 0,05. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Paham Bu Desi? Bu Ratna? Iya Pak. Oke. Sekarang mungkin Ibu catat dulu sebelum saya pindah ke slide berikutnya. Ya. Catat dulu, karena saya akan pindah ke slide berikutnya. Cara mencatatnya tahu ya Bu ya? Mulai dari sini judulnya, kemudian ke sini, ya, saya definisikan ini, kemudian kita lihat nilai probabilitas itu ada 3, kesehatan, teknik, MIPA atau sosial. Kita, yaitu kesehatan, menggunakan ini, ya, maka dia lari ke sini, kemudian dia pindah ke sini. Nah, itu catatnya ya. Ya, silakan Bu Desi. Iya Pak. Nah, saya lihat kalau seperti ini nggak muncul asap di kepalanya Bu Desi ya. Makanya kenapa saya tadi itu men-stop ya bagian-bagian yang lebih rumit ya. Karena sudah muncul asap di kepala. Kalau di Zoom ini kelihatan nih. Jadi ada asap, ya ada apa, bercak-bercak apa di mata. Itu kelihatan Bu kalau di Zoom ini. Ya. Kalau di kelas nggak kelihatan. Kelebihan Zoom seperti itu. Ya. Karena yang kelihatan di Zoom ini kan hanya muka. Muka, kepala, di atas kepala. Jadi kalau ada asap sedikit kelihatan. Oke, Bu Melan sudah ada ya, Bu Ayu sudah ada. Saya absen lagi. Bu Dewi sudah ada, Mia sudah. Pak Bambang mau masuk ya. Oke. Sepertinya kita lengkap. Tapi kita, ya, kita jumlahnya 17. Pak Handoyo ada, Pak Yudi? Pak Handoyo sama Julia Anggraini Putri ini? Kemarin sama Pak Ketua, Pak Handoyo sama Ibu Julia katanya udah keluar Pak. Oh, Ibu Julia kan Pak Handoyo udah keluar Pak. Oh, sip. Makanya di sini ada namanya, kita jumlahnya pas ini 15, tapi ada nama Pak Handoyo. Jadi, oke, berarti 15 pas, kita hadir semua. Sudah, Pak Diansah, catatannya? Sudah Pak. Oke, kita lanjut. Jadi di sini dikatakan jika, ya ini biasa ini, ya biasa. Kita ambil keputusan, ya. Jika nilai p-value, ya kecil sama dengan 0,05, maka ada hubungan ya, antara, misalnya ya kita bikin saja pengetahuan dengan sikap, ya. Nah, kemudian keputusan kedua biasanya jika nilai p-value besar daripada 0,05 maka tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Ya, nah, dua ini itu dinamakan dengan keputusan. Ini dinamakan keputusan. Jadi kesimpulan dari kita mempelajari teori probabilitas dan distribusi probabilitas sebenarnya ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita menarik keputusan dari nilai probabilitas yang kita dapatkan dari data penelitian. Nah, oke, Bu ya. Kita contohkan itu ya. Sebenarnya ada keputusan lain yang bisa kita ambil tanpa kita menggunakan nilai p-value. Biasanya kalau seandainya dia ada hubungan atau tidak ada hubungan, kita menggunakan Pak Bu Rana dulu di D3
Menggunakan apa, Bu Rana, kalau seandainya kita melihat ada atau tidak ada hubungan? Uji statistiknya? Masih ingat? Lupa ya. Bu Okta, mungkin Bu Okta ingat apa yang kita gunakan kalau seandainya kita melihat ada hubungan atau tidak ada hubungan? Ini ingat nggak, Bu? Nah, apa lanjutannya, Bu? Bu Okta? Ayo, Bu Mira, mungkin Bu Mira bisa bantu. Apaan Bu Mira? Saya udah nulis di awalnya ini, Pak. Ini ada atau tidak ada hubungan kita gunakan? Belum ada jawaban. Bu Melan mungkin, Bu Melan bisa dibantu? Saya udah ada Ci di sini. Masih ingat? Cari Mbak. Iya, cari ke Mbak. Apa? Berarti saya harus tanya ke yang muda nih, Pak Yudi. Nah, ini Pak Yudi kalau nggak bisa jawab nih, ya, ini bahaya juga. Ini baru tamat kan, Pak Yudi. Apa yang kita gunakan di Pak Yudi? 40 tahun, Pak. Ini langsung 40 tahun kalau udah ditanya ya, karena ya langsung 40 tahun. Ayo, Ci. Ayo, apa ini? Bu Ratna, Bu Ratna ingat ini. Kok nggak bisa jawab ini? Ayo, Ci. Aduh, ini. Nah, ini. Nah, aduh, ini udah hampir semuanya tertulis kok belum ada yang bisa jawab ini. Square. Tuh, Bu Okta akhirnya bisa jawab ya. Chi-square ya. Jadi bahasanya ini bahasa Jerman ya. Tulisannya memang Chi-square, tapi kalau kita membacanya Chi-square ya. Ya. Nah, ini biasanya Bu digunakan untuk melihat keputusan ada atau tidak ada hubungan ya. Bisa menggunakan yang pertama adalah nilai P value, yang kedua kita menggunakan nilai chi-square itu ya. Ini lambangnya ini Bu ya. Ini lambang chi-square. Nah, jadi ini lambangnya adalah chi-square. Oke, mungkin ini dicatat dulu Bu karena saya akan pindah ke slide berikutnya. Kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana nilai chi-square ini untuk melihat probabilitas atau melihat nilai chi-square hitungnya. Silakan dicatat dulu. Oke, kita pelan-pelan aja Ibu ya, agar tidak ada penyakit gara-gara pelajaran ini ya. Kita pelan-pelan aja, kita santai-santai saja. Bu Desi jangan terlalu mengambuk ya kalau bahasa Minang gitu. Ya Bu Desi. Oh, ya Pak. Kita santai-santai aja. Oke Ibu, Pak Yudi sudah Pak Yudi, kita lanjut ini ke slide berikutnya. Nah, ini kalau senyum ternyata Bu Desi itu enak kita melihatnya ya. Kalau terlalu serius kayaknya Pak Yudi, siapa yang jadi host sekarang? Coba dicek. Bapak yang host. Oh, saya langsung ya. Alhamdulillah. Teman ya. Oke, iya. Oke. Ini saya udah pakai apa ya? Tethering HP jadi agak sedikit. Biasanya kan saya pakai jaringan Astinet di kampus. Agak kuat ya. Oke. Sudah selesai Bapak Ibu mencatatnya? Sudah Pak. Pindah ke slide berikutnya. Nah, ini saya contohkan ya dari data penelitian yang kita lakukan ada hubungan, misalnya hubungan pengetahuan responden tentang ASI eksklusif aja ya, biar tentang ASI eksklusif dengan pemberian ASI eksklusif di rumah sakit Ibu apa namanya Bu
Bu Okta? Tempat Ibu bekerja di mana? Rumah sakit Air Bunda, Pak. Rumah sakit? Kurang jelas. Air Bunda. Bundanya yang terdengar sama saya. Di depannya apa, Bu? Rumah sakit AR Bunda. AR Bunda. Prabu Mulih ya? Oke, saya udah keluar masuk ini, Bu ya. Aduh. Di sini kita bikin ada pengetahuan ya. Pengetahuan. Pengetahuan ini variabel ya istilahnya, Bu ya. Di sini ada pengetahuan tinggi, pengetahuan sedang, pengetahuan rendah. Kemudian di sini pemberian aksi eksklusif. Biasanya di sini diberikan. Kalau nggak lurus Bu, apanya bilangnya lurus ya Bu ya. Diberikan kemudian tidak diberikan. Karena kita menulis di dunia maya ini. Kalau di papan tulis Ibu di kampus kan enak kita nulisnya. Ini kita menulis di dunia maya ini. Sini ada jumlah. Nah, kira-kira seperti itu tabelnya, Bu. Tabel ini dinamakan dengan tabel silang, ya. Tabel silang bahasa Prabu Mulihnya cross tab, ya, Bu ya. Wah, ini Prabu Mulih itu kan biasa bahasa Inggris ya, Bu ya. Nah, ini namanya tabel silang. Tabel silang. Bahasa Prabu Mulihnya cross tab. Nah, ya. Ini kita coba-coba aja ya Bu ya. Tinggi misalnya ada 10, sedang ada 15, ya rendah ada 5. Di sini yang tidak diberikan ada 25, ada 15, ada 10. Ini berapa jumlahnya Bu Okta? Bantu saya Bu Okta. 30 Pak. 30 di sini Bu. Di sini 60. 60. Oke. 50. Ya, 50. 50 Pak, 50 Pak. Oke, di sini berapa Ibu? Di sini 35, 30. Di sini 15. 80. 80. 50. Ini membuktikan kita semua lulus SD. 80. Mencongak. Penjumlahannya benar itu ya. Oke. Oke, dicatat dulu Ibu data ini karena kita akan pindah ke slide berikutnya. Yang kita tahu Bu, rumus untuk chi-square itu adalah ya. Nah, ini. Nah, ini rumusnya Bu ya. Kalau Ibu lihat di buku statistik ini Bu ketemu dengan rumus ini. Rumus ini dinamakan rumus chi-square. Ya. Mira ini laptop tapi mutunya pakai HP. Dapat screenshot. Nah. Catat, ditulis berarti. Jangan malu Bu Mira, aman Bu Mira. Kita udah dengar kok. Ya direkam malah. Udah direkam juga, nanti rekamannya bisa Bu Mira lihat lagi, dengar lagi nanti. Bu Miranya langsung hilang. Oh. Oke. Sudah Bu, kita coba ya perlahan-lahan ya memahami rumus ini Bu. Jadi O ini namanya observasi. Mungkin dicatat ya, di mana O ini adalah observasi. E ini adalah ekspektasi. Ya, di bawahnya juga sama. E ini adalah ekspektasi. Yang ini dinamakan dengan chi-square. Ya, ini dinamakan dengan chi-square. Oke, kita lihat dulu tabel ini Bapak Ibu. Ya, di tabel ini
Ini dinamakan dengan OA, Ibu ya. OA ini singkatan dari observasi A, ya. Di sini adalah OB, ya, observasi B, ya. Di sini adalah OC, di sini adalah OD, di sini adalah OE, di sini adalah OF. Ya Bu, ini artinya jumlah observasi yang kita lakukan untuk data yang kita temukan di lapangan, ya. Maka di sini ini adalah OA tambah B. Di sini adalah OC tambah D, ya. Di sini adalah OE tambah F. Ya, Bu. Maka di sini ini adalah OA tambah C tambah E, ya. Di sini adalah OB tambah D tambah F, ya. Di sini apa, Bu? Malah panjang-panjang, Bu. Ini N saja. Tempatnya kecil, Bu, ya. Jangan dipaksakannya membuat OA tambah C tambah D. Udah ya, kita bikin aja N gitu ya. Oke. Oke ya, Bu Mia. Ya, Pak. Ya, Bu Mia mau bikin semuanya tadi panjang nanti ya. Bikin aja N ya. Bu Dwi, paham Bu Dwi? Paham, Pak. Ya. Pokoknya tangan Bu Dwi janganlah sampai lama-lama di atas dagu ya, nanti tertidur. Yang kedua, ya, Bapak Ibu, saya akan ajarkan pelan-pelan ini. Yang perlu kita lihat pada tabel ini adalah nilai E. Ya, nilai E ini sebanyak nilai O, Bapak Ibu ya. Berarti nanti akan ada nilai EA, ya, akan ada nilai EB, ya, akan ada nilai EC, ya, akan ada nilai ED, akan ada nilai E, dan akan ada nilai EF. Nih Bu, ini akan kita cari ini. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencarinya? Ya, cara mencarinya, coba Bu perhatikan ini. Nilai EA itu juga berada di sini, ya. Bu Dwi, nilai EA ini mencarinya, ini caranya nggak ada di buku Ibu. Saya ajarkan cara pintas agar Ibu bisa memahami, ya. Nilai EA ini kita dapatkan dengan melihat hasil sesuai dengan baris EA, hasilnya di sini. Berarti kita sampaikan ini adalah jumlah pada baris EA dikali dengan jumlah pada kolom EA dibagi dengan N. Nah, oke, pelan-pelan ya. Jadi EA itu berada di sini. Sebelumnya Ibu, sebelum saya bilang ada kolom ada baris, Bu, ini namanya baris Ibu ya. Ini baris, ini baris, ini baris, ya. Kalau ini namanya kolom, ini namanya kolom. Paham ya Bu ya? Sekarang EA berada di sini. EA itu ya merupakan, kalau di buku panjang Bu rumusnya, ya. Kalau di buku Ibu lihat itu pusing Bu, ya. Maka saya ajarkan cara yang bisa Ibu terima, ya. Nggak perlu lihat buku, tetapi lihat bagaimana cara saya menjelaskan. EA itu adalah jumlah ini di baris dikali dengan jumlah ini di kolom dibagi dengan N. Paham Bu Mia? Paham Bu Mia? Belum. Oh, belum. Nah, ini EA nih ya. EA itu adalah jumlah baris ini, jumlahnya 35 loh. Dikali dengan jumlah kolom ini 30 loh. 30. Dibagi dengan N, N-nya 80. Oh ya. Itu EA. Oke, Bu Ratna? Bu Ratna Octavia? Oke, Bu Ratna ya? Oke. Sekarang EB. EB di sini. EB itu adalah jumlah baris ini dikali dengan kolomnya ini loh, bukan ini lagi. Ya, 50. Ya, dibagi ini. Jumlah 80. Oke, ya, itu EB. EC di sini. Maka jumlah baris ini dikali dengan jumlah kolom ini dibagi ini, itu EC. Ya, ED, jumlah baris ini dikali dengan kolom ini bagi ini, itu ED. EE, jumlah baris ini dikali jumlah kolom ini dibagi ini, ya. Dan EF, ya, jumlah baris ini dikali dengan jumlah kolom ini dibagi ini.
Jadi rumusnya gampang Ibu. Jumlah ini kali jumlah ini bagi ini. Jadi rumusnya ini kali ini bagi ini. Jadi kalau Ibu mau catat rumusnya itu aja ya. Gampang ya. Jumlah samping dibagi dengan. Oke. Oke Bu Mira. Oke. Ya Pak. Kalau oke, kita bisa lanjut ya ke slide berikutnya ya. Nah, maka EA berapa Ibu? Mbak EA sama dengan berapa EA tadi? Ya, lihat catatan Bu Mira. Yang ini kali ini bagi ini tadi berapa angkanya Ibu? 35 kali dikali 30 dibagi dengan bagi berapa hasilnya? 80. Langsung berapa hasilnya? hasilnya berapa? Oh, jangan tanya pakai saya, Bu. Saya kan nggak tahu. Ibu nanya untuk saya. Kali 30 itu dibagi 13.125. Bagi 80. Bagi 80. Iya Pak. 13.125. Oh, benar kali-kali Ibu ini. Kok rasanya sama? Ini kali ini bagi ini berapa? Bu Mira, coba cek lagi. Neulin. Ini 13.125. Oke, pelan-pelan Bu, hasil akhir aja, hasil akhirnya. 13. 13. 1,25. 13 berapa Bu? Bokta? 13,125. Kok putus-putus ya? 13, Pak. 13. Koma? 125. Oke, yang EB lagi Bu. Coba EB. B 35 tadi 35 Bu. Bu ya 35 Bu. 30. Kalau kok 35 Bu. 30 dikali 50. Bu, 25 Bu. 35 25 kali 35. 35 kok 25 Pak? Oh, berarti salah Ibu tadi ini Bu. Ini kan ini berarti Ini 10 Bu. Ya, terus Bu. EA-nya 35 ya? EA-nya 35, sorry. EA-nya 35. Dikali? Benar Pak, 35 dikali 30. 30 bagi 80, benar. Ini Itu iya. Itu Ini 30 dikali 50. Dikali 50. EB yang mana Bu? EB ini Bu. Ini Iya, kan Dek. ini 135 Dikali 50. 30 dibagi 80. 35 dikali 50 dibagi 50 dibagi 80. berapa itu? 35 dikali 50 21,875. 1,875. 21,875. EC berapa Bu? DC-nya 15 dikali 30 bagi 80. 80. Berapa itu Bu? 5,625. 5,6. Nah, ED-nya? ED-nya Bu? 15. ED 15. 15 dikali ED ini Bu, 15 Bu. Ini Bu jumlah ini Bu. Bu jumlah ini 30 Bu. Nah, jangan salah Ibu ya. Salah 30 kali 30 dikali 50 dibagi 80. Dibagi 80. Yang EC benar nggak Bu nih? EC-nya ini kok 15 Bu? Di sini Bu. Pak, 30 dikali 30. EC itu 30 tadi Nah. itu. Ayo 30 15 dikali EC tadi. 30 ya. Nah, ini salah nih Bu. Ini berapa nih? Ini. Bu kalau salah nanti salah dia Bu. Ayo jangan salah-salah. 15, Pak. Bu Ratna diam-diam saja ini. Ayo ini berapa ini Bu? 30 dikali 30 1125. Berapa? 1125 Pak EC. 1125. Enggak ada komanya nih Bu. 11,25. 1,25. 11,25. Yuk, ini lagi Bu. Jangan salah Bu. Kalau salah nanti kita kembali lagi ke laptop, nanti lama itu nanti. Ya. 30 dikali 50 Nah. dibagi Dibagi 80.
Ya, 18,75. 75. Oke, EE. EE E-nya berapa? EE-nya 15 dibagi 80 dibagi 80. 15 dikali 30 Mesinnya berapa? dibagi 80 5,625 5,625 EF. EF ini 15 dibagi 50. Kali, Bu, kali. Iya salah, 15 dikali 50 dibagi 80. Berapa itu, Bu? 15 dikali 50 dibagi 15 dikali 10 dibagi 80. 9,375. 9,37. Kita ambil aja 2 angka belakang koma, Ibu, ya, biar sama. Ya. Kita ambil aja 2 angka belakang koma, ya. Oke, silakan Ibu catat. Inilah ya, kelemahan perempuan itu memang seperti ini, Bu. Ya, mengali, membagi itu agak sulit ya. Yang gampang itu. Ngitung duit. Aduh duit Pak, yang mudah. Udah mengali, membagi itu udah sulit ya, Bu, ya. Banyak salahnya gitu ya. Iya. Tapi sayang juga ini Pak Yudi juga nggak komen tuh masalahnya. Ya. Ini udah jelas nih kawan-kawannya udah pada salah, diem aja itu. Nah, ini Pak Bambang juga dari tadi gambar gantengnya aja yang kelihatan ya. Pak Bambangnya nggak pernah muncul ini. Halo Pak Bambang. Ada nggak Pak Bambang ini Pak Dian? Dari tadi cuman wajah gantengnya aja yang kelihatan. Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Lagi dinas begini ya. Lucu dah Pak. Nah, ini pekerjaan kita baru sepertiganya ya, belum selesai. Ya, Bu Eka, sudah siap Bu Eka? Kita pindah ke slide berikutnya. Sudah? Siap, Pak. Oke. Jadi kita menggunakan rumus chi-square tadi ya, di mana dia adalah ini sigma namanya itu ya. Kalau bertanya apa nanti apa pula yang dibikin ini sigma. Cara bikinnya itu bikin angka 2, kemudian kasih di sini. Jangan bikin pula kayak gini, Bu. Nah, ini elang namanya kelas pelajaran SD kita kemarin kan. Cara bikinnya bikin angka 2, kemudian kasih angka di atas ya. Sigma observe dikurang E dikuadratkan dibagi dengan E. Nah, ini rumus kita. Maka ini artinya apa Ibu? OA dikurang EA dikuadratkan dibagi dengan EA ditambah dengan OB dikurang EB dikuadratkan dibagi dengan EB ditambah OC dikurang EC dikuadratkan dibagi dengan EC ditambah OD dikurang ED dikuadratkan dibagi dengan ED ditambah OE dikurang EE dikuadratkan dibagi dengan akhir OF dikurang EF dikuadratkan dibagi dengan EF. Nah, ini yang kita kerjakan Ibu. Ya makanya saya bilang tadi kita baru sepertiganya ya. Nah, ini lagi yang kita selesaikan. Oke Bu Mira, silakan dicatat rumus ini ya. Ini sama saja dengan ini Bu. Jadi kalau di matematik itu orang akan menyederhanakan. Ketika dia ada sigma itu sebenarnya itu adalah penjumlahan ya. Bu Mira lama moto lo balik pada videonya Biko Mahagian Bu Mira. Aduh. Oke. Oke, sudah ya. Makanya ketika saya tanya Ibu, apakah sudah selesai mencatatnya? Sudah Pak, ternyata di foto ya Bu Rena ya. Foto ternyata. Makanya cepat selesainya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Sekarang kita tinggal memasukkan nilai masing-masingnya. OA. OA berapa tadi Bu Rena? OA-nya? 10. Ayo. Berapa? 10. 10? 10. Antara sampai juga enggak, sorry Bu. Jadi agak ragu Bu jadinya. Nah, 10 ya.
EA 10. 10 dikurang EA-nya berapa? Bu Rana? 13,125. 13,125 saja ya. Kita ambil aja dua angka koma, kita kuadratkan dibagi dengan EA-nya 13,25 ya, ditambah dengan berapa lagi? Tambah dengan OB-nya 25. 25 dikurang 25 dikurang nah, 21,8. 21,8 berapa, Bu? 21,87. Kuadratkan dibagi dengan 21,87. Oh, C-nya berapa? 15 dikurang 1,25. 1,125. 0,25-nya aja yang terdengar, Bu. 1,125. Oh, 11, Bu. Ya, 11,25. 11,25. Jauh banget. 11,25 ya. Tambah Ditambah OD-nya 15. 15 juga dikurang Dikurang 18,75. 18,75 dikuadratkan dibagi dengan 18, tambah OE OE 5 dikurang 6,25. 2 ya, dikuadratkan dibagi dengan 6,25. Terakhir Bu OF 6,25. Pak, 5,625. 5 Bu. OF berapa? OF 10 Bu. 10. Ibu bisa bahasa Minang? Jadi bisa ngomong Minang? Tidak, Pak. Nah, Maaf, Karo. nah kan bisa. EF-nya 9,37. 9,37 dikuadratkan dibagi dengan 9,37. 9,37. Bu, Ibu harus benar menyampaikan angkanya di sini ya, Bu ya. Kalau sampai salah, Ibu salah dia semua. Ya, harus kita ulang dari awal. Ada yang salah nggak di sini menyampaikannya? Itu Pak. Pak, salah. Pak. Ah, EE berapa? 5,62. Ini 5, ini 5. 5,625. Ya, ini 5,62 ya, Bu ya. Iya. 5,62. Dibagi 5,625. Ya, 62 aja, Bu. Kita ambil angka dua angka belakang koma. Ya. Oke, Bu. Kalau seandainya ada seperti ini, ya, Bu perhatikan, diselesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Ya, diselesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Ya. Nah, mana yang dikurung ini? Selesaikan 10 dikurang 13,12 berapa itu, Bu? Ibu catat dulu di catatan sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Saya takut nanti salah. Ya. 10 kurang 13,12 berapa, Bu Eka? Sebentar. Nah, saya tunggu. 3,12. 3,12 minus itu kan, Bu? Ya. Minus Nah, Ibu harus tahu ya, minus 3 dikuadratkan minusnya menjadi positif. Ya. Kalau positif. Ibu, minus kali minus itu positif, Bu. Ya. Maka dia menjadi positif ya. Jadi berapa hasilnya itu? Ini berapa? 16,24 Sudah dikuadratkan? 3,12. Ya, dikuadratkan berapa? 12 dikali 3,12. Bu, di kalkulator itu ada kuadrat biasanya tuh, Bu. Ya. Ibu lihat di HP itu ada kalkulator yang ada kuadrat 3. Kalau seperti itu Bu kerjakan 3,12 kali 3,12 nanti kalau seandainya nanti selnya banyak kan meninggal juga kita ya. Tapi yang ada di HP itu ada kuadrat itu ya. Di HP itu ada tuh, Bu, yang ada saintifiknya ya, dengan yang hanya tambah aja. Tapi ini udah canggih. Ya, apa di sini, Bu Mira? HP-nya udah canggih. 172,1344, Pak. Kok aneh? Salah itu. Dia aja 3, sekian. Ini udah hasil akhir. Ini kan 3, sekian tadi ya, Bu ya di sini. 1,12. Kan harusnya paling tinggi itu 10 ya. 10, berapa? 3,12. Ya, dikuadratkan coba. 3,12. Ya,
dikuadratkan berapa itu? 9,73 bukan Pak? Baru 9,73 ya. Nah, oke, dibagi dengan 13,25 berapa itu? Dibagi 13,25 ya Pak? Ya, yang tadi Bu, yang ini. 13,25. Saya udah pindah slide pula, Bu. Nah, ini berapa ini? Allah, ini ngajar kalau orang fresh graduate itu mau kayak gini. Ayo, ini berapa ini? 0, 10. Ayo Bu Desi. Ibu Desi udah ada asap-asap di kepala. Lagi berapa tadi? Ayo, berapa ini? Bu Mira tadi udah hilang aja, saya lihat. Mana Ibu Mira? Ayo Bu Mira, ini berapa? Bu Mira tanggung jawab, ini berapa, 0, berapa? Ayo. Pak Yudi jangan ketawa aja, Pak Yudi. Pak Yudi harus nyari juga. Pak Dian, berapa Pak Dian? Bantu Bu Mira ini. 0,74. 0, berapa? 0,74. Mudah-mudahan benar ya, tambah. Yang kedua lagi Bu. Mudah-mudahan benar. Ini lagi. Ya. Ini, kurangi, kemudian kuadratkan bagi ini. Berapa? Pak Yudi harus mencet kalkulator, Pak Yudi, nggak bisa hanya pakai telepati kayak gitu, nggak bisa, serius. Nggak bisa itu. Ya, ini harus dikerjakan ini ya. Kalau hanya dilihat-lihat aja nanti nggak bisa. Ya, ini berapa? Harus dikerjakan, Pak Dian. Ya berapa nih Pak Dian? Ayo bantu, kayak kasihan Bu Mira itu kan. Bu Mira itu 17 tahun baru. 3,13 kuadrat. Ya. Hasilnya 9,7969. Ya, bagi 21,87. Bagi 21,87. Bagi 87. 0,44. 0,44. Mudah-mudahan saja benar ya yang dibuat Ibu. Mudah-mudahan. Pak Yudi dia ini nggak mau bantu kayaknya. Bu Rana. Ini Bu Rana Sari Dewi, ini berapa Bu Rana? Coba kita berikan tugas masing-masing ini. Bu Rana ini harus selesai berapa? 15 kurang 11,25 dikuadratkan dibagi dengan 11,5. 15 dikurang 14,6. Ya, hasil akhirnya berapa? Dibagi 11. Kalau Bu Desi saya yakin udah paham ya, Bu Desi Yusuf udah paham. 1,25 Pak. 1,25. Yakin ya? Yakin. Benar ya. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan benar. Ya, ini lagi. Bu Novita Dewi. 15. Bu Novita, ayo Bu Novita Dewi. Ya, berapa ini? 15 dikurang 18,75 11,75. Pak Yudi baru ada kalkulator ini ya. Oh, baru ada kertas Pak Yudi. Ya Allah. Emang bisa biostatu hanya didengar Pak Yudi. Allahu Akbar. 0,75. 0,75. Lanjut ya, lanjut. 0,75 Pak. Ya, lanjut. Yang berapa lagi? 5 kurang E, A, B, C, D, E lagi. Yang E lagi ya. Yang E. Oh, 0,5 lagi. 5,62. 0,38. Ya. Ini sayangnya Ibu ya, kalau kita belajar biostatistik ini Bu, waktu Ibu tuh sebentar. 0,06. Ya Pak, 0,06. 0,06. Lanjut. F lagi ya, 0,06. Lanjut. Oh, 10 F lagi ya. Dikurang 9,37. 0,63. 0,63 dibagi 9,37. 0,04. 0,04. Oke. Coba Ibu jumlahkan berapa jumlahnya itu Bu?
Ah, 8. Alhamdulillah ya, ternyata ibu-ibu yang fresh graduate ini semangat juga ternyata mengerjakannya. Ditambah 1,25 ditambah Yuk, apa itu, Dek? 3,28 Pak. 3,28. Oke, kita sudah mendapatkan, ini dinamakan dengan chi-square hitung ya, chi-square. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menemukan nilainya adalah 3,28. Apa yang penting ketika kita menggunakan chi-square ini? Yang penting satu lagi adalah kita melihat nilai derajat kebebasan ya. Derajat kebebasan itu mempunyai nilai baris kurang 1 ya dikali dengan kolom kurang 1. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Tabel kita ini mempunyai baris 3, 1, 2, 3 ya. Dan mempunyai kolom 2, 1, 2. Maka derajat kebebasan yang kita dapatkan barisnya adalah 3 kurang 1 dikali dengan kolomnya 2 dikurang 1, kita dapatkan di sini 2 kali 1. Maka DK-nya adalah 2. Apa, Bu Okta? Jadi derajat kebebasannya adalah 2. 1 Catat dulu, Ibu, catat dulu. baris Apa Pak? kurang 1 Ini sama dengan baris ya. K ini sama kolom. Kolom kurang 1 2 1. Kalau Ibu semangat kayak gini, saya juga semangat mengajarkannya. Tapi kalau Ibu diam-diam saja, ya saya diam juga. Gitu ya. Kalau DK derajat kepuasan. Ini kemana pula Pak Yudi perginya itu? DK 6,1 K1. DK derajat kebebasan ya Bu ya. Jangan kepuasan pula dibikin. Apa perginya ya? Derajat kebebasan. Derajat. Oh, ya, panjang ya, aku baca namanya. Iya, kan ini pokoknya. Derajat. Ibu-ibu udah pernah ke kampus kan Bu ya? Saya pernah lihat. Belum ya? Belum Kapan pernah, dibawa Pak. kampusnya ini? Belum Kuliahnya dunia Belum maya. wisuda, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nggak boleh itu. Ibu harus ke sini sebelum wisuda itu, Bu. Ini gimana ini mau wisuda aja ke kampus? Enak deh ya. Aduh, kacau ini. Ke sini. Tapi ada yang pernah ke sini, saya lihat bukan Bapak Ibu ini. Pernah ngurus apa gitu ke kampus begini ya? rating itu Pak. Siapa? Rombongan angkatan pertama Pak. Oh, bukan ini ya. Tapi wajahnya kok mirip gitu ya. Kami angkatan kedua Pak. Oh, iya. Saya kok rasa-rasa pernah lihat wajah Bu Mira ini. Bu Mira langsung di Prabumbuli aja. Apa Pak? Di Prabumbuli aja atau pernah di mana? Belum pernah Mira Pak. orang Padang. Orangnya orang Padang. Oh, kan Tapi iya. bahasa Padang Nggak bisa. Uni Pak Pak. Eso. Orang Padang Bu Mira sebenarnya. Padangnya di Iya mana? Pak, orang Riaman Pak, kayu tanam. Astagfirullahaladzim. Wah, Bu Mira itu mah tuh Cino. Cino Wira. Iya. Awak tuh kalau orang Minang tuh Bu kama pun merantau. Nah, bahasa tuh tak karena aja. Nah, yuk Mira. Parah Bu Mira aku. Makan. Bahasa Bu Mira, mengeceknya tidak mengerti Pak. nah, kok diapus jajak Ibu di Minang ini enggak, Pak? Lanjut. Nggak ngerti kan itu ada suapu itu Pak. Kacau. Kita japri aja Pak. Aduh. Pak Yudi ada nggak darah Minangnya? Ini saya curiga juga di Pak Yudi ini. Jangan-jangan ada. Jadi orang Jambi Pak, bahasanya bahasa Minang. Iya kan? Asli, Asli mana Pak asli Yudi? kerinci Pak. Oh, sebelahnya Kerinci. Minang. Salah, kalau Kerinci bisa ya. Ini Bu Mira ini nih harus dihapus nanti jajaknya di Minang nih kalau seandainya nggak bisa bahasa Minang. Nah, Mira. Ini, ya. Berarti semua keluarga udah di Jambi semua Bu Mira? Ya Pak. Berarti anak-anak nggak ada yang
menikah sama orang Minang? Ada Bu Mira? Iya harus ini. Belum ada, Pak. Oh, ya, kalau di Minang namanya itu Marantau Cino. Marantau Jalan Cino. pulang ya. Takana jalan pulang. Nggak ingat tuh jalan pulang. Parah ini Mira. Tak ingat jalan bulan. Kayu Itu tanam orang Padang, Pak Eka. Eka juga. Bu Eka juga. Iya, Pak. Tapi bisa ngomong Padangnya. Tak bisa. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau orang Baru pulang. saya ngerti, Pak, tapi dikit-dikit. Nggak boleh Bu, kalau orang Minang itu harus ngerti bahasa Padang, harus bisa juga ngomongin Padang. Padahal merantaunya dekat itu ya, Jambi ini ke sini cuma sekian jam, ya Allah, bahasa juga lupa. Parah. Dari Prabu Muli, Pak. Jauh kalau dari Prabu Muli. Dekat lah itunya Bu. Ibu Jauh nggak sampai lah, Pak. merantau ke Australia, ke Eropa, ini masih Jambi. Ya Allah. Aduh. Bu Desi asli Jambi, Bu Desi. Baru pulang kemarin, Pak. Prabu Muli, Pak. Prabu Muli juga. Iya, Asli ya. asli, Nah, Pak. kalau Bu Desi ini nggak bisa ngomong Minang nggak apa-apa, Ibu Desi ya. Ya. Walaupun wajah Bu Desi ini saya lihat kayak orang Cina ini ya. Bapak Ibu saya sengaja ya, Bu, ya. Karena yang saya ajarkan itu kan kadang-kadang sulit ya. Saya itu takut ya ketika saya mengajarkan itu Bapak Ibu itu enak ya. Tidak hanya melihat ilmu yang saya berikan, yang lihat saya juga nggak enak lebihnya. Jadi makanya kita coba memberikannya santai ya, agar Bapak Ibu juga bisa memahami. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memahami karena nanti ini akan menjadi bekal Bapak Ibu untuk melakukan analisis data ketika melakukan penelitian. Jadi tahu ya dari mana asalnya, ya kenapa dia berhubungan, kenapa dia tidak berhubungan, ya itu harus paham dan harus mengetahui bagaimana caranya. Penting di dalam riset itu ya. Ketika kita mengumpulkan data, melakukan pengolahan data dan analisis data, ketika kita bisa memaknai data yang kita kumpulkan itu dengan menggunakan aturan statistik yang benar seperti yang kita ajarkan hari ini, Ibu akan bisa menjawab pertanyaan penguji itu dengan sangat baik nanti. Jadi datangnya itu dari mana, apa, kenapa dia berhubungan, sel-sel yang kita kumpulkan itu apa saja, ya itu menjadi satu topik pembahasan yang bisa menyelamatkan Ibu nanti ketika ditanya oleh penguji. Ya, nah, makanya kok saya itu menerangkannya detail seperti ini ya, tujuannya itu. Ya. Nah, seperti ini Ibu, misal ya, ketika Ibu melakukan penelitian nanti, Ibu dapatkan data seperti ini misalnya. Responden Ibu misalnya 80 orang. Jadi ini sebenarnya Ibu adalah kesimpulan dari responden. Ketika kita riset nanti jumlah responden kita 80 orang, yang kita sudah dapatkan menggunakan teknik sampling random misalnya, simple random sampling kah, systematic random sampling kah, ya atau yang lainnya, maka kita nanti bisa mengetahui ya bagaimana sebaran data yang kita hasilkan dari penelitian. Apa yang kita lihat di sini, Ibu, Bapak Ibu? Biasanya kita lihat dari nilai yang paling tinggi, ya. Saya contohkan ini, Bu, pengetahuan. Maka nilai yang paling tinggi itu, Bu, dari 80 responden yang memiliki pengetahuan tinggi itu berjumlah 35 orang. Nah, ini artinya di sini. Ya. Jadi, ketika kita riset ternyata pengetahuan responden itu dominan tinggi, sejumlah 35 orang. Kalau kita presentasikan, itu artinya adalah 35 per 80 kali 100%. Jadi, Bu, kalau kita presentasikan ini, sama dengan 35 dibagi 80 kali 100%. Nah, itulah persentase jumlah responden yang mempunyai pengetahuan tinggi. Ketika dia mempunyai pengetahuan tinggi, ternyata yang memberikan ASI eksklusif itu hanya 10 orang. Ya. 10 orang itu berarti 10 per 35 kali 100%. Hanya sekian orang. Ya. Dan yang tidak memberikan ASI eksklusif itu adalah 25 orang. Berarti 25 per 35 kali 100%. Artinya, kita bisa definisikan, kita bisa ambil interpretasi dari data kita itu, dari yang berpengetahuan tinggi saja responden kita, yang memberikan ASI eksklusif itu hanya 10 orang. Ya. Artinya apa itu? Pengetahuan tidak merubah tabiat dari responden kita. Ya. Dominan masih belum memberikan ASI eksklusif. Paham nggak, Bapak Ibu? Jadi apa artinya Bapak Ibu? Ketika kita bisa memaknai hasil data yang kita hasilkan dari penelitian, maka pengembangan pembahasan itu bisa kita lakukan dengan cara melihat data. Itu yang dinamakan dengan hasil by data. Ya.
Jadi kita melakukan pembahasan itu berdasarkan data yang kita hasilkan di dalam penelitian. Kalau seandainya, bagaimana dengan pengetahuan yang lain ditanya oleh penguji? Maka setelah pengetahuan yang tinggi itu, responden yang kedua, ya, yang memilih pengetahuan itu adalah berada pada pengetahuan sedang sebanyak 30 orang responden. Di mana ternyata dari 30 orang responden itu 50-50, 50% yang memberikan ASI eksklusif dan 50% lagi tidak memberikan ASI eksklusif. Artinya apa? Yang berpengetahuan sedang pun belum memberikan ASI eksklusif secara dominan. Apalagi untuk yang mempunyai pengetahuan yang rendah, dominan tidak memberikan ASI eksklusif. Inilah data, Ibu. Ya. Jadi ketika orang bertanya, kenapa seperti itu? Maka kita menjawab. Di dalam penelitian yang kita lakukan memang seperti itu responden. Ya. Responden tidak mau memberikan ASI eksklusif. Dengan alasan apa? Mungkin barangkali responden takut, ya, organ intimnya berkurang fungsi, ya, bisa seperti itu ya. Ketika Ibu menyampaikan informasinya nanti ke uji, atau apa yang Ibu temukan nanti di lapangan. Kita mengata-ngatai pembahasan itu berdasarkan data yang kita temukan di lapangan. Paham Bapak Ibu? Paham? Ya. Paham. Oke, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya. Kemudian Bapak Ibu ya, yang juga tidak kalah penting ya ketika kita membahas di pembahasan itu ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, itu adalah nilai chi-square-nya ya, terutama adalah nilai chi-square hitung ya, di samping nilai p-value. Nilai p-value nanti akan bisa kita hasilkan ketika kita menggunakan bantuan SPSS ya. Tetapi nilai chi-square itu bisa kita lakukan dengan analisis data secara manual, dan kita sudah mendapatkan tadi nilainya adalah 3,28. Apa kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari nilai chi-square ini? Ya, sebentar saya tambahkan dulu. Oke. Sekarang pertanyaan tadi, apa yang bisa kita lakukan dari chi-square hitung yang sudah kita hasilkan tadi? Sudah terlihat lagi Bu slide-nya? Sudah. Sudah ya. Nah ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Jadi kesimpulan atau keputusan yang kita ambil, ya. Keputusan yang kita ambil ya dari nilai chi-square. Ya. Jika nilai chi-square hitung besar sama dengan chi-square tabel, maka kan ada cara pengetahuan responden tentang ASI eksklusif dan pemberian ASI. Yang kedua, yang pertama ya putusannya. Yang kedua, jika chi-square itu kecil dari chi-square tabel, maka tidak ada pengetahuan responden
eksklusif dengan pemberian ASI eksklusif. Oke, Bapak Ibu, ya di sini terlihat ya ada dua keputusan yang kita ambil ketika kita menggunakan nilai chi-square hitung ya. Yang pertama, jika nilai chi-square hitung lebih besar atau sama dengan chi-square tabel, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan responden tentang ASI eksklusif dengan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua kesimpulannya, jika chi-square hitung kecil daripada chi-square tabel, maka tidak ada hubungan antara pengetahuan responden tentang ASI eksklusif dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, inilah kesimpulan yang kita bisa dapatkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, dari mana kita bisa melihat chi-square tabel? Ada yang tahu Bapak Ibu di mana kita lihat chi-square tabelnya? Pak Yudi? Di mana kita bisa melihat nilai chi-square tabel? Oke. Dicatat dulu Bapak Ibu ini. Coba dicatat dulu, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melihat nilai chi-square tabel. Kalau sudah, Bapak Ibu, silakan disampaikan ya, biar saya bisa menutup ini sebentar untuk kita bisa melihat bagaimana cara melihat nilai chi-square tabel itu di internet ya, bisa kita lihat. Bu Mira, paham Bu Mira? Halo Bu Mira? Insya Allah paham Pak. Insya Allah paham. Alhamdulillah ya. Bu Novita? Kalau sudah selesai mencatatnya, tolong disampaikan ya. Saya akan stop share ini sebentar. Ngaku, Bu. Sudah Bapak Ibu, saya stop share dulu sebentar. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. saya stop share dulu. Sudah, Pak. Kita melihat ya bagaimana cara kita mencari ya. Oke, saya buka ini. Sekarang terlihat Bapak Ibu, saya buka internet. Terlihat ya? Pak. Nah, kita bikin di sini chi-square tabel ya. Biarkan internet mencari. Nah, seperti ini Bu nilainya. Nah, ini kita ambil saja satu contoh ya. Kita punya DF-nya tadi berapa Ibu? Atau DK ya, DF, DK boleh ya, derajat kebebasan, atau dalam bahasa Inggrisnya degree of freedom ya, derajat kebebasan bahasa kitanya boleh ya. Mau bahasa Inggris silakan ya, mau bahasa Prabu Mulih juga tak apa-apa ya. Yang penting kita memahami ya, kita melihat nilai chi-square-nya ya. Nah ini Bu, terlihat nggak di samping ya? Di DF di sini, maka kita lihat DF-nya itu sama dengan 2 nanti. Oke.
Oke, udah kelihatan Ibu, Bapak Ibu? Nah ini DF atau mu ya, terserah aja ya. Ini ini alfa ya. Sorry, sebentar. Ini alfa, coba deh. Tidak. Bu, terlihat nggak di sini? Ini ada DF, di sini ada 2, ya. Maka kita lihat ya, yang kita menggunakan alfanya itu adalah di 0,05 ya, Bapak Ibu ya. 0,05 ini berarti nilainya adalah 5,991. Terlihat Ibu? Terlihat ya? Di 0,05 ini ya. Kecil-kecil ya? Oh, ini saya perbesarkan tadi dia nggak mau pulang. So, lah dia. 5,991. Coba saya coba. Nah, kalau sekarang jelas nggak Bu? Jelas. Jelas ya? Oke, ini ya. Jadi di 2, nilainya di 0,05 ini. 5,991. Ini adalah nilai chi-square table. Ya, ini adalah nilai chi-square table. Teringat ya Bu ya, nilainya 5,991. Oke, kita kembali ke kita share ini. Nah, berarti kita kembali ke data kita tadi. Oke, jadi ternyata untuk DK ya, DK sama dengan 2, itu nilai chi-square table-nya itu ya, chi-square table-nya adalah 5,991. Sementara nilai chi-square hitung kita berapa Ibu? Berapa Bu? Ayo, nilai chi-square hitung kita berapa tadi? 3,28. 3,28. Ini mana yang besar ini, Bu? Chi-square hitung, chi-square table yang lebih besar. Chi-square table. Nah, ini yang lebih besar. Artinya, Ibu, berarti kita pakai yang kedua. Kesimpulan kita ini. Jika chi-square hitung kecil dari chi-square table, maka tidak ada hubungan antara pengetahuan responden tentang ASI eksklusif dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, itulah yang kita tampilkan di dalam penelitian yang kita lakukan. Ya, silakan Ibu bikin kesimpulan di bawahnya. Ternyata dari data yang kita sudah lakukan tadi, ternyata tidak ada hubungan antara pengetahuan responden tentang ASI eksklusif dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, di mana kita lihat itu, Bu? Ya, dari data kita tadi. Ya, Coba Ibu, kita lihat data kita tadi. Seperti yang kita sudah sampaikan tadi, ternyata pengetahuan ini tidak berpengaruh kepada diberikannya ASI eksklusif, ya. Makanya dia tidak berhubungan. Oke, Bu Melan? Boleh tanya, Pak? Iya, boleh. Ya. Saya memang maunya Ibu itu banyak bertanya. Silakan. Pak, yang eksploitable itu memang ketentuannya ada di yang di kolom yang Bapak cari di internet tadi ya Pak ya? Nah, ada DK. Nanti sebenarnya di buku statistik ada Ibu di belakang. Ya, kan kalau saya bawa bola buku statistik nggak kelihatan sama Ibu. Maka kita coba cari di internet. Internet banyak. Google itu serba tahu, ya. Jadi dia tahu. Sebenarnya ada di bagian belakang buku statistik, ya. Nah, yang kita lihat di DF ya, Bu ya. Di DF itu singkatan kalau dalam bahasa Inggris freedom of degree, ya, derajat kemaknaan. Kalau dalam bahasa kitanya DK, derajat kebebasan. Freedom itu kan bebas, ya. Makanya DK sama dengan DF. Oke, Bu Okta, mudah-mudahan ya hari ini Ibu tidak terlalu saya pusingkan ya, tapi Ibu memahami apa yang saya ajarkan ya. Karena memang ini akan sangat bermanfaat nanti ketika Ibu sudah melakukan research ya. Setelah melakukan penelitian di lapangan, nah ini berguna ini. Baru itu dikejar apa dulu, seperti itu biasanya ya. Ketika data sudah kita kumpulkan, ya, data sudah kita olah, ketika kita melakukan pembahasan, ya, maka apa yang saya sampaikan hari ini itu akan selalu Ibu ingat untuk Ibu buat nanti di dalam pembahasan penelitian.
Ya kenapa ini tidak berhubungan? Ya iyalah, ya. Data yang kita dapatkan seperti itu, ya. Tetapi kalau seandainya data kita positif semua, pasti dia akan ada hubungan. Jadi jangan Bapak Ibu nanti paksakan ya selalu ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang dalam kenyataannya tidak ada hubungan, sampaikan tidak ada hubungan. Yang paling penting Ibu sampaikan nanti adalah kenapa dia tidak berhubungan. By data ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di tabel ini ya. Kenapa dia tidak berhubungan? Ya itulah terjadi ya. Pastilah dia tidak berhubungan ya, karena dominan responden tidak memberikan ASI eksklusif dan pengetahuannya pun walaupun pengetahuannya tinggi sekali. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, silakan banyak bertanya ya, karena kesempatan bertanya Ibu hari ini dan di pertemuan kita yang selanjutnya nanti ya, karena di pertemuan selanjutnya nanti saya akan membahas ya bagaimana uji statistik selanjutnya, misalnya nanti Ibu melakukan riset ya menggunakan experimental research ya. Kalau ini kan baru correlational ya, analitik ya. Nanti bisa saja nanti Bapak Ibu akan melakukan penelitian bersifat experimental research, sehingga nanti kita akan melihat ya bagaimana penggunaan datanya menggunakan uji T, uji F ya, uji Z ya. Kemudian bisa saja nanti melakukan paired sample t-test, independent sample t-test, ya, karena melakukan eksperimen yang menggunakan kontrol, ya, tidak hanya intervensi, tetapi juga menggunakan kontrol. Kita akan bicarakan itu di pertemuan kita selanjutnya nanti. Oke, Bapak Ibu, tetap semangat ya melihat saya dan terutama juga semangat untuk menerima ya pembelajaran yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu, walaupun ya kadang-kadang memusingkan kepala ya, tapi saya akan sampaikan secara ringan agar Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silahkan, kalau masih ada. Kalau tidak, ya rasanya hari ini saya sudah cukup menyampaikan informasi yang berhak Ibu dapatkan. Ya, saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bermanfaat untuk Ibu nanti menjadi bekal untuk melakukan riset, terutama di semester-semester akhir nanti. Sampai di sini mungkin barangkali saya stop share dan mohon Bapak Ibu aktifkan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Oke, ini Pak Dian. Pak Bambang tadi hilang ya? Aduh, Pak Bambang mana ini? Aduh. Bu Mia. Bu Mia punggungnya saja dilihatkan ke saya. Pak Bambang hilang. Ini ada Pak Bambang. Pak Bambang kemana aja Pak Bambang? Saya panggil-panggil. Pak Bambang hanya menyiapkan foto gantengnya aja ya. Aduh. Ayo Bu Mia. Bu Mia bisa dengar? Nih Bu Mia. Bu Eka, coba di tengah dikit Bu Eka. Biar kita bisa ambil video Bu Eka. Senyum Bapak Ibu. Bu Novita, Bu Ratna. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.